Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di SD Negeri 09 Masang dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif oleh calon guru penggerak SD Negeri 09 Masang angkatan 11 Ibu Azani SPD. Selanjutnya, salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 09 Masang, yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak angkatan 11 sekaligus narasumber kita pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 09 Masang. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Azani SPD dari SDN 09 Masang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya bagi saya untuk melakukan diseminasi pada siang hari ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yaitu pengibasan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beramaikan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan umat yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir bersama kita pada kesempatan ini dan juga guru-guru dari SDN 09 Masang. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya adalah tugas dari yang aksi nyata yaitu modul 1.4 yang di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Dan di sini apa ilmu-ilmu yang saya peroleh di modul 1.4 itu saya disuruh untuk melakukan penjelasan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Jadi saya sangat berharap sekali di awal acara sampai akhir kegiatan ini, saya sangat berharap supaya nanti kegiatan ini benar-benar berjalan dengan baik. Kemudian ibu guru juga memahami apa itu budaya positif sehingga dapat menerapkannya di sekolah dan di kelas tentunya. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar, berkolaborasi dan berdiskusi bersama untuk menerapkan budaya positif demi sekolah yang kita cintai ini. Dan perkenalkan di sini saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 11 Azani. Kemudian Ibu Ediawati sebagai pengajar praktiknya dan Bapak Suhendri sebagai fasilitator. Pada modul 1.4 ini saya akan menerangkan ada 7 topik yang terdapat pada materi kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi
sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan di sini kita sama-sama mengetahui bahwa pembelajaran yang kita jalankan sekarang ini sesuai dengan kurikulum yang terlaksana, yaitu kurikulum Merdeka, itu lebih menitik beratkan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu di sini sama ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Nah, baiklah kalau begitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi disinilah kita harus mengetahui apa kesiapan muridnya, kemudian apa minatnya, kemudian apa profil belajar murid kita. Jadi di sini kita juga tidak boleh lepas dari rujukan kita yang intinya profil belajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu dulu sebelum adanya paradigma baru pembelajaran ini, kita dulu waktu kita SD, kalau saya masih ingat, kalau misalnya guru itu adalah kita anggap sebagai satu-satunya sumber ilmu, betul tidak Ibu? Iya, kita sebagai murid kita pasif, jadi kita hanya menerima apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian apalagi, ya kita sebagai murid hanya mencerek, istilah kita sebagai gelas kosong yang diisi, dipenuhkan airnya oleh seorang guru. Kemudian apalagi waktu paradigma yang lama, kita juga tidak ada diajarkan misalnya berkelompok, kita belajarnya individual. Apalagi Bapak Ibu, gurunya kemudian menjadi pusat dari pembelajaran, sedangkan kita sebagai objek. Itulah kira-kira perbandingan paradigma lama dengan paradigma baru. Tetapi dengan hadirnya kurikulum Merdeka, dengan menitikkan pembelajaran terdiferensiasi sekarang ini, kita menuju kepada profil belajar Pancasila. Kita diharapkan sebagai seorang pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu haruslah menuntun muridnya. Kita ibaratkan seorang guru itu bagaikan petani ya Bapak Ibu. Kalau anak murid kita itu adalah benih. Jadi kita sebagai guru hanya bisa sebagai seorang petani hanya bisa kita merawat, memberi pupuk, kemudian menyiangi rumput, membasmi hama. Kemudian kita tidak bisa tanaman padi yang kita tanam tidak bisa kita rubah menjadi tanaman jagung, karena anak murid itu sudah tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita hanya sebagai menuntut tugas kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masih ingat ya profil belajar Pancasila. Di sini setiap apapun yang kita kerjakan sebagai seorang pendidik, kita harus tahu dan kita harus merujuk kepada profil belajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen penting yang harus kita pahami dan harus kita terapkan nanti di sekolah. Yang pertama apa Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini seorang pelajar atau seorang murid itu harus yakin dan tahu bagaimana ajaran agamanya dan bagaimana mereka menyerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi berkebinekaan global. Murid itu juga harus tahu bagaimana mereka hidup dengan keberagaman. Kemudian juga mereka bisa menerima, menghargai budaya sendiri, kemudian menerima budaya luar, kemudian melakukan filtrasi. Apa yang baik diambil, apa yang tidak baik janganlah diambil. Lanjut lagi yang ketiga elemennya yaitu bergotong royong. Kalau untuk bergotong royong mungkin dari awal-awal kita telah kenalkan kepada murid kita, betul Bapak Ibu? Iya, bergotong royong itu banyak manfaatnya. Pekerjaan yang lama bisa cepat selesai, pekerjaan yang berat bisa lebih ringan. Itu sudah lama kita kenalkan. Kemudian kreatif. Apa itu kreatif? Yaitu seorang murid itu bisa menciptakan sesuatu yang original, yang bermanfaat, kemudian yang bermakna, kemudian bermanfaat bagi lingkungannya. Apalagi Bapak Ibu, bernalar kritis. Kita seorang guru wajiblah haruslah mendidik murid kita menjadi anak yang bernalar kritis, anak yang mampu mengambil informasi, kemudian mengevaluasi, kemudian lagi mengimplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi Bapak Ibu, mandiri. Dalam mandiri ini anak-anak itu butuh proses dalam pembelajaran. Tetapi di dalam kita sebagai seorang guru harus membangkitkan kesadaran murid kita bagaimana mereka mempertanggungjawabkan
proses pembelajaran mereka untuk nanti ke depannya bermanfaat bagi mereka untuk masa depan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut lagi kita pada pembelajaran paradigma baru. Nah, disinilah perbedaannya pembelajaran paradigma baru dengan pembelajaran yang lama yang pernah kita rasakan. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid kita itulah adalah subjek dari pembelajaran. Jadi student center, bukan lagi teacher center. Jadi apapun kebutuhan murid wajib kita penuhi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya kita laksanakanlah pembelajaran berdiferensiasi. Tidak mungkin semua murid kita itu kita samakan saja cara kita mengajarnya. Mana mungkin semua anak murid kita itu mempunyai baju yang satu ukuran? Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi begitulah. Jadi adanya pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Mereka itu bisa berkembang, kodratnya bisa berkembang, guru bisa menuntut kembang kodrat mereka secara optimal. Lanjut lagi, pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ada namanya intrakurikuler, dan di luar kelas namanya kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian ada penjelasannya lagi. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian pembelajaran kurikuler mempunyai prinsip pembelajaran interdisipliner yang memiliki orientasi ke pengembangan karakter dan kompetensi umum. Tidak hanya kita di sekolah itu hanya mengembangkan kognitif murid kita saja, tetapi haruslah memperhatikan karakter murid. Begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut nanti pada topik berikutnya membahas mengenai karakter. Gitu. Lanjut lagi, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai minat peserta didik dan sumber daya pendidik. Kembali lagi kita kepada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, kesiapan belajarnya, kemudian profil belajarnya. Prinsip pembelajaran paradigma baru. Ada yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi ini salah satu poinnya juga bahwa pembelajaran itu yang kita berikan tetap berpedoman kepada pembelajaran berorientasi pada kearifan lokal juga Bapak Ibu. Misalnya kalau di daerah sini mungkin apa kearifan lokal yang ada di sini bisa kita angkat, kita masukkan ke dalam materi pembelajaran kita. Jadi salah satu cara untuk kita menanamkan rasa cinta peserta didik kita kepada budaya-budaya yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang masuk kita pada disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Mungkin sering ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh, misalnya ada anak kita tidak menggunakan sepatu ke sekolah, berarti dia telah melanggar disiplin sekolah. Jadi supaya dia disiplin bagaimana? Tentu kita berikan sanksi atau hukuman, betul nggak? Iya. Jadi anak yang menerima sanksi itu nyaman nggak dia mendapat sanksi? Tidak. Kadang-kadang dia bisa marah, kadang-kadang dia bisa berontak, ya. Itu dia. Jadi disiplin itu adalah cara seseorang untuk mengupayakan orang lain itu mendapatkan kepatuhan dari dia. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal demikian? Ya? Karena kalau kita
kita menerapkan disiplin saja, rasanya itu tidak akan mendapatkan perubahan yang baik. Jadi kemudian muncullah namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa atau kesadaran dirinya itulah yang nantinya akan kita tuntun supaya dia bisa melakukan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang nanti dapat diterapkan di sekolah. Berbeda dengan disiplin tanpa ancaman itu, tanpa hukuman, tanpa juga penghargaan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang intrinsik berasal dari dalam dirinya, kalau yang ekstrinsik itu berasal dari luar. Apa contohnya motivasi ekstrinsik? Hukuman contohnya. Kemudian penghargaan. Jadi ada anak yang misalnya melakukan suatu hal kebaikan karena dia takut dihukum. Berarti itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada anak yang bisa melakukan hal kebaikan karena dia mengharapkan hadiah. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau disiplin positif berasal dari motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri, tanpa ada ancaman, tanpa ada penghargaan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Bagaimana Ibu? Sudah paham sampai di sana? Baiklah, kita lanjut. Bu, bagaimana ya cara menerapkan disiplin positif? Karena di sekolah saya mungkin anak-anaknya mungkin susah diatur, Bu. Nah, di sini ada cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Tentu setiap kita membuat aturan atau keyakinan atau kesepakatan kita buatlah bersama dengan murid kita. Kita libatkan mereka. Salah satu contoh yang sederhana yaitu melakukan kesepakatan membuat keyakinan keras. Keyakinan keras itu bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan keras itu kita libatkan murid, ya. Jadi kita ada komunikasi dengan murid kita. Kira-kira menurut anak-anak gimana ya keyakinan keras yang akan kita buat? Oh begini Bu, begini Bu. Jadi semua yang ada anak-anak utarakan kita mampu. Nanti kita revisi lagi mana yang terbaik kita ambil. Kemudian apa lagi? Kita terapkan konsekuensi. Kalau misalnya peraturan sudah kita buat, tentu kita terapkan konsekuensi. Tetap libatkan anak. Jika tidak dilibatkan anak, nanti jadinya hukuman. Jadi dengan anak melanggar tidak berpakaian rapi dan sopan, dia dengan guru menetapkan, kemudian konsekuensinya juga bersama-sama menetapkan, sudah terbayang. Oh kalau saya melanggar misalnya tidak berpakaian rapi dan sopan, konsekuensinya ini dan terbayang sama dia. Jadi itu adalah salah satu hal untuk mencegah hal-hal yang perilaku yang melanggar aturan-aturan atau norma. Kemudian apa? Jangan lupa berikan pujian. Pujian boleh Bapak Ibu, jangan penghargaan, ya. Pujian boleh secara verbal atau misalnya ada anak ibu yang telah melakukan berpakaian rapi misalnya, kita puji langsung. Oh anak ibu misalnya datanya tidak terlambat, kita puji hal itu supaya lebih memotivasi teman-teman yang lain berlaku yang baik seperti itu. Lanjut lagi, menjalin komunikasi yang baik. Ini hal yang sangat penting sekali kita lakukan sebagai seorang pendidik dengan murid. Kenapa? Komunikasi yang baik dengan antara guru dan murid itu sangat penting. Kenapa? Supaya nanti guru anak dengan murid itu tidak ada rasa takut atau tidak ada rasa segan, maksudnya tidak ada rasa jarak antara anak dan murid. Jadi mereka itu bebas bercerita apa saja sama kita. Kita mendengar. Jadi ada rasa kepercayaan murid kepada kita. Gitu. Jadi komunikasi itu penting. Dan yang terakhir adalah contoh yang baik. Ini kadang-kadang kita ya Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita ini adalah teladan. Sesuai dengan semboyan Guru Handayani ya. Apa namanya? Inaso Sunggurodo, Imadya Mamukarso, Guru Handayani. Berarti kita di depan itu sebagai teladan. Dan memang sebagai pemberi inspirasi atau semangat. Di mana kita mendorong.
jangan sampai kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menasihati murid, tetapi yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kita letakkan kepada murid kita. Contoh, anak-anak ibu jangan berkata kasar ya kepada teman kamu, sedangkan kita mungkin ada juga yang berkata kasar, ngomongnya kasar. Kenapa? Anak-anak itu memperhatikan setiap tingkah laku kita. Dan baik Bapak Ibu, lanjut lagi manfaat disiplin positif, yaitu yang pertama yaitu membantu komunikasi yang sehat antar guru dan murid terkait harapan, ekspektasi, aturan dan batasan. Dua, mengajarkan murid keterampilan sepanjang hidup, mengatur diri, waktu, taat pada peraturan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri murid untuk menghadapi tantangan. Kemudian lagi membentuk karakter murid yang berempati, sopan dan saling menghormati. Itu dia manfaat disiplin positif. Dan masuk kita pada topik yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu, kita semua mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Apa itu? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahnya. Kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusiasme. Dan di sini ada satu kasus ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat kasus yang ada, mungkin di sekolah kita juga pernah terjadi hal seperti ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak kita, dan bagaimana langkah kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak yang berperilaku yang tidak baik atau misalnya berbuat masalah di sekolah, harusnya kita kembali lagi melihat kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi dengan kita lebih awal atau lebih dini mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, kita juga bisa mencarikan solusi juga lebih cepat. Supaya apa? Supaya murid kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak dengan hal-hal negatif, masih melakukan hal-hal positif. Di sini Ibu Anwar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan menyerukan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anwar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau menurut Ibu banyak yang dilakukan. Mungkin lapar. Berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Bertahan. Bagus sekali, bertahan hidup. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain Ibu? Nah, jadi dengan ada permasalahan seperti ini, kita kembali lagi kembali slide sebelumnya. Lihat lagi Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Biasanya anak-anak yang seperti itu biasanya ini yang harus kita lihat. Kenapa dia sering mengambil bekal temannya di sekolah? Kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhinya adalah bertahan hidup. Mungkin Doni itu merasa lapar, jadi dia melihat bekal temannya, dia ambil, dia makan. Kemudian apa lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Oh, kenapa Doni mengambil makanan temannya? Mungkin dia butuh perhatian. Dengan mengambil makanan temannya marah, menjadi perhatian temannya. Kemudian temannya mengadu pada guru. Guru juga menjadi memperhatikan Doni, betul? Kemudian guru juga melapor sama orang tua. Jadi akhirnya Doni juga diperhatikan oleh orang tua. Itu salah satu kebutuhan dasar yang tidak
terpenuhi. Kita coba lagi kepada penguasaan. Kenapa doi mengambil makanan temannya? Mungkin dia merasa hebat, merasa kuat, jadi dia merasa menguasai teman-temannya. Dia merasa teman-temannya takut mau mematuhi peraturannya. Jadi itu salah satu contoh. Kemungkinan itu. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah kebebasan. Apa maksudnya? Kalau doi dengan adanya kebutuhan dasar yang tidak diberikan kebebasan, bisa jadi dia merasa udah bosan dengan bekal yang dibungkus oleh bapaknya di rumah. Jadi melihat bekal temannya yang lebih bervariatif, dia tertarik. Jadi dia ambil. Bisa jadi kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Kemudian apa lagi? Kesenangan. Kira-kira mungkin dengan mengambil makanan bekal temannya, dia melihat wajah temannya, dia merasa lucu, merasa gembira, merasa senang. Jadi dia merasa itu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi intinya dari sini adalah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, jika ada permasalahan yang timbul di murid-murid kita, kembalikan lagi apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Segera kita identifikasi, segera kita carikan solusinya, kemudian kita carikan jalan keluarnya. Kalau sebagai ibu ambar, apa kira-kira yang dilakukannya? Kalau mungkin bertahan itu bisa dipanggil orang tuanya. Katakan kepada orang tuanya supaya bekalnya dilebihkan karena kurang cukup. Dia merasa lapar di sekolah. Bisa jadi dengan kasih sayang. Sebagai seorang guru tentu kita memberikan rasa kasih sayang, empati yang sewajarnya. Kemudian lebih menanamkan sikap-sikap menghargai temannya. Kemudian juga menyayangi temannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa pada kalimat yang pertama itu yang perlu dipenuhi? Coba. Ayo, jangan ada yang ngantuk. Ayo, coba. Ibu guru bilang apa? Boleh bersenandung. Bagus sekali Ibu Ika, tepuk tangan buat Ibu Ika. Berarti kebutuhan dasar kesenangan yang tidak terpenuhi. Jadi dia masih merasa, oh senangnya dia senang seperti itu ya. Lanjut kalimat yang kedua. Ayo coba Ibu kepala sekolah kita. Ibu guru tidak menyapa tuh hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut. Bilang gini perhatian loh Bu. Apa itu? Berarti kasih sayang dan diberi maaf 500 Ibu Ika lagi. Bagus sekali, berarti udah paham ya Ibu. Lanjut, ayo Bapak Ardiman, coba silakan yang ketiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang belum terpenuhi? Untuk metode yang baru. Metode yang baru boleh. Yang lain ada jawabannya lagi. Kita kembalikan lagi kepada 5 kebutuhan dasar kita tadi. Penguasaan bosan. Seperti yang makan tadi, dia merasa bosan, dia kebebasan. Iya. Gimana? Yang tadi, ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Merasa gimana dia? Harga dirinya, berarti penguasaan. Berarti harga dirinya dan berat-berat bisa itu harga dirinya jatuh ya dekat teman-temannya. Bagus sekali, berarti kita paham. Lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Sama kan? Penguasaan juga. Bagaimana Bema? Paham? Nah, bagus sekali. Alhamdulillah. Kita lanjut ibu-ibu. Kita lanjut. Semangat ibu-ibu ya. Nah, ini masih banyak lagi soal-soal yang akan muncul. Tolong diperhatikan. Dan ada yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Betul? Iya, ada yang ingin dipuji, ada yang mengharapkan senyuman, ada yang mengharapkan hadiah. Itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku yang paling rendah tingkatnya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu perilaku yang melakukan sesuatu takut karena dihukum, takut karena nantinya dapat sanksi. Jadi tidak dianjurkan.
bisa timbul pertanyaan dalam diri orang tersebut, kalau saya tidak melakukan ini, kira-kira saya mendapat apa ya? Tidak melakukan ini, saya diapakan ya? Nah, begitu. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lain nggak anak-anak di sekolah seperti itu, Ibu? Dia melakukan sesuatu tapi dihukum. Aduh, banyak anak. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan, kadang-kadang kita disuruh anaknya, kalau misalnya mau dia melakukan sesuatu karena dia ada imbalan yang kita janjikan. Atau anak kita juga di rumah seperti itu, anak capek sama yang gitu, ibu bagian anak itu donat, dia dengan bayangan donat setelah dia sholat. Tapi kalau tidak ada imbalan, kira-kira mau dia ada, Bu? Tidak. Ya. Yang kemudian ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang paling bagus di antara ketiga motivasi perilaku manusia, yaitu dari kesadaran dirinya sendiri, karena itu berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya ancaman takut hukuman. Begitu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, selama saya mengikuti pendidikan calon guru PKK, yang namanya hukuman dan yang namanya penghargaan memang kami tidak dianjurkan lagi melakukannya di sekolah-sekolah kita. Jadi untuk Bapak Ibu juga tidak lagi menggunakan yang namanya hukuman dan penghargaan. Kenapa begitu? Yang hukuman kadang-kadang ada guru bilang seperti ini, "Tak, kami kan hukumnya untuk mendidik." Yang namanya hukuman itu dia betul mendidik, tapi ujung-ujungnya yang pertama menyakitkan buat anak. Kemudian yang kedua juga tidak nyaman. Kemudian ketiga itu murid takut. Ada pemaksaan, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lanjut lagi, penghargaan. Kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan? Karena anak melakukan sesuatu pasti tergantung kepada penghargaan. Tidak dikasih penghargaan, tidak akan melakukan sesuatu. Silakan, Pak. Dan konsep disiplin yang identitas sukses apa? Nah, kita merujuk ke sini, Bapak Ibu. Hukuman itu kita jadikan kepada konsekuensi, kita gantinya. Kemudian penghargaan itu kita jadikan kepada restitusi. Konsekuensi itu apa? Penguatannya jangka pendek. Konsekuensi itu adalah suatu aturan yang kita buat bersama-sama dengan murid, ya. Jadi murid tahu kalau misalnya ini kamu langgar, kamu konsekuensinya ini. Jadi kita sebagai guru memonitor, memantau terus apa yang dilanggar, ini konsekuensinya. Biasanya itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, kemudian adanya stimulus respon, kemudian murid juga harus menghormati peraturan, ada kesepakatan bersama, ya, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Lanjut restitusi, murid bertanggung jawab untuk berlakunya. Ini yang paling bagusnya sekali, Bapak Ibu. Di sini kita tidak memberikan mencari kesalahan murid, tetapi kita mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi murid. Bagaimana cara murid untuk menyelesaikan permasalahannya, bagaimana cara seorang murid untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Kita sebagai guru membimbingnya, kita sebagai guru mendampinginya, kita sebagai guru berdiskusi, menjadi teman bicara mereka yang baik. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada identitas gagal, namanya hukuman, ada identitas sukses, ada konsekuensi, restitusi. Dampak hukuman pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian konsekuensinya begitu, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kemudian murid, anak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian kalau yang namanya hukuman itu tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat berupaya. Hukuman itu sebenarnya dibuat oleh salah satu pihak saja tanpa melibatkan murid. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hanya guru yang memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi itu disebut dengan identitas gagal yang tidak perlu dilakukan lagi untuk kedepannya. Dan perbedaan. Contoh kasus, kira-kira ini ada kasus murid yang tidak membuat PR. Kalau hukuman seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu, guru menghukum
murid hormat bendera 10 menit. Nah, ada juga kan guru tidak berbuat PR, berdiri di sana, berdiri kaki bebek, gitu ya. Atau misalkan kalian keluar berkeliling berlari di lapangan, itu yang namanya hukuman tidak sesuai. Dia mengerjakan PR, kenapa dihukum lari lapangan? Dia mengerjakan PR, kenapa disuruh dia berdiri di sudut kelas? Nah, begitu. Kemudian kalau Bapak memberikan hukum, betul tidak? Bapak Ibu memberikan hukuman, marah di rumah makan melongo, kemudian yang berkata suara keras, sehingga murid menjadi takut. Konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini dia. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR di saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Kalau dia tidak mengerjakan PR, carilah konsekuensinya yang seirama dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi apa? Ya, kalau misalnya restitusi, tetap guru bertanya kepada muridnya, membantu murid menyelesaikan masalah, tidak menyalahkan murid, tidak menyudutkan murid, tetap mendampingi murid dan memperbaiki dirinya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini tadi sudah kita ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat diterima di kelompoknya menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Bagaimana ciri-cirinya? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Di sini tidak. Misalnya kamu melakukan kesalahan, kamu harus ganti, kamu harus bayar lagi uang. Tidak. Restitusi itu adalah belajar dari kesalahannya dan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Restitusi memperbaiki hubungan. Betul sekali. Kemudian apalagi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri adalah tawaran bukan paksaan. Jadi guru tidak berhak memaksa. Kalau misalnya kita memaksa anak untuk restitusi sama dengan konsekuensi, yang memaksakan juga namanya. 4. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya, seperti yang kita tadi. Kalau anak melakukan suatu kesalahan, tentu kita lihat dulu apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid kita di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham nggak? Bisa nggak menentukan ini hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa terlambat dihukum seperti itu ya? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, dia coret 15 kali ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bagus. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sangat hebat-hebat ibunya ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Bagus. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi jatuhnya Bapak Ibu, bukan hukuman karena dia tidak pakai sepatu ya. Dari awal sudah bilang kalau tidak harus pakai sepatu hitam. Berdiri di depan kelas sampai mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Dia terlambat datang 10 menit dikurangi jam istirahatnya 10 menit. Itu konsekuensi. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Dan masuk pada kita pada topik yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Dan posisi kontrol restitusi itu kita ada 5. Kita sebagai guru, coba lagi Bapak Ibu dan kita perhatikan, di manakah kita yang sering melakukan di sini?
Pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum bagaimana itu Bapak Ibu? Kalau sebagai penghukum kita memberikan lanjut sebagai penghukum. Nah, coba lihat di sini Bapak Ibu. Itu dia. Guru sebagai penghukum menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan langsung begitu. Itu berarti posisi kontrolnya guru sebagai penghukum. Baik, apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu? Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau kamu tidak mengajarkan, kamu tidak boleh masuk kelas. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, atau kamu tidak kasihan sama orang tua kamu jika kamu berperilaku seperti itu. Jadi guru mengatakan seperti itu dengan suara lembut, tetapi anak-anak merasa bersalah. Jadi dengan itu dia adalah salah satu fungsi kontrol, yaitu membuat merasa bersalah. Jadi yang kedua itu adalah salah satu identitas gagal yang tidak dianjurkan kita lakukan. Lanjut lagi kepada teman. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita di sini kan dengan anak murid kita seperti itu. Lakukanlah jadi Bapak Ibu ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu kamu bereskan sambil tertawa. Jadi tidak pernah tidak pernah menghukum, tidak pernah marah, tapi mengajak dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Kemudian dengan pemantau, kita umumkan lagi kepada konsekuensi yang telah kita buat. Kalau kamu melanggar ini peraturannya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, atau apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Berarti dikaitkan semua tindakan anak dilakukannya, dikaitkan dengan konsekuensi yang telah dibuat. Begitu. Yang paling bagusnya apa manajer? Di sini biasanya guru berkata apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, maka kamu memperbaikinya sama dengan restitusi tadi. Silakan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Penghukum, nada suaranya tinggi, masa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Kemudian menghardik, kira-kira dia sering berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jika permasalahannya ada murid kita yang terlambat. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol penghukum. Di antara yang kelima itu kira-kira mana yang paling banyak Bapak Ibu? Jujur tidak apa-apa gitu. Jadi untuk kedepannya kita berubah lagi ya. Kita berubah secara bertahap, tidak bisa sekaligus berubah secara bertahap. Membuat rasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Kadang-kadang anak bicarakan seperti itu. Kalau anaknya rasanya tipis, dia akan merasa bersalah sekali. Gitu. Kemudian sebagai teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya kan? Kadang-kadang diajak juga bercanda atau misalnya tertawa juga, tidak ada menunjukkan rasa marah apapun. Kalau guru pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dan terlambat? Paham Pak? Saya harus 13 pada jam setengah. Itu dia. Langsung dihubungkan kepada konsekuensi. Jadi itu namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu ada seperti ini? Ada? Ada semuanya ada mungkin Bapak Ibu, tapi kita lupa di mana kita ya. Lanjut manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya? Kita kembalikan lagi kepada murid kita, bagaimana cara dia memperbaikinya. Itu yang disebut dengan manajer. Dia yang mencari solusi, mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya bisa menanyakan sama siapa untuk menjalankan tugas yang tertinggal. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira ini soalnya. Ayo, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. P
Penghulu bagus sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bawa begini? Ya, merasa bersalah. Ayolah bantulah jadi bapak ya. Sebagai teman bagus, sepulang sanksi bagus sekali. Lanjut, sanksi atau kuncinya apa? Peman, bagus sekali memantau ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer, iya pasti kalau yang manajer itu dia pasti kembalikan lagi kepada anak. Cara mau memperbaikinya. Apa langkah yang kau lakukan? Kapan kau bisa memperbaikinya? Seperti itu kalau yang manajernya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Penhukum, yang Bapak Ibu itu penhukum. Udah, jadi paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, berarti kalau udah bisa menjawab pertanyaan, alhamdulillah bisa paham. Ya, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini kita lihat ada sebuah contoh. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Nah, kalau kita menggunakan helm saat berkendara itu untuk apa sebenarnya Bapak Ibu? Oke, selamatan, bagus sekali Pak Ardiman ya. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker? Untuk apa kita gunakan masker? Untuk kesehatan, pintar sekali Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sebenarnya nilai keyakinan itu sudah terdapat pada keselamatan dan kesehatan. Itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan kesepakatan bersama tanpa memandang suku, ras, agama, budaya. Jadi nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nanti dari Bapak Ibu juga akan di sini belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kalimat yang ada pada keyakinan kelas Bapak Ibu tersebut harus ada kata yang nantinya ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Sama dengan ini, ada nilai kebajikan. Mengapa kita memiliki peraturan? Karena kita peduli dengan keselamatan. Mengapa kita menggunakan masker? Karena kita peduli kepada kesehatan. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itulah yang akan memotivasi, membangkitkan motivasi intrinsik kesadaran kita. Kalau peraturan ekstrinsik Bapak Ibu, betul kan? Ingat tadi yang materi kita yang pertama tadi. Kalau keyakinan kelas itu dikaitkan dengan motivasi intrinsik kesadaran diri kita. Kalau yang peraturan dari luar, misalnya saya memakai helm. Kalau misalnya keyakinan, saya memakai helm karena saya menjaga keselamatan saya, walaupun dekat, walaupun jauh, saya tetap pakai helm karena saya ingin menjaga keselamatan saya. Begitu. Tapi kalau misalnya dia peraturan, kenapa bukan peraturan? Saya memakai helm ketika ada bapak polisi. Saya memakai helm ketika ada razia. Begitu. Jadi itu kenapa kita lebih memiliki keyakinan? Karena motivasi intrinsik yang harus kita bangkitkan terlebih dahulu. Sama dengan memakai masker. Saya memakai masker karena saya peduli dengan kesehatan saya. Bukan saya memakai masker, saya mau masuk mall, tidak boleh saya pakai masker. Kemudian di dalam saya lepas. Itu sama dengan peraturan, takut pada peraturan. Jadi itu dia Bapak Ibu. Lanjut. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu ada kesepakatan bersama yang disepakati lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Apa saja contoh-contoh? Yaitu ada namanya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, kemudian rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Jadi itulah salah satu contoh-contoh dari nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas?
Nah, ini coba diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat keyakinan jelas kita harus memperhatikan 7 hal atau aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu lebih abstrak dari beraturan. Maksudnya apa? Abstrak. Kalau keyakinan jelas itu seperti yang tadi berdasarkan nilai kebajikan, bertanggung jawab, abstrak, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Emangnya bertanggung jawab bisa dilihat? Berbeda dengan peraturan. Contoh menggunakan helm di jalan raya. Helm orang menggunakan helm nampak nggak bukan? Nampak. Nah itu berarti sifatnya konkret. Jadi kalau untuk membuat keyakinan jelas lebih bersifat abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Maksudnya begini Bapak Ibu. Di dalam kalimat yang kita buatkan keyakinan jelas tersebut ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contoh, tidak membuang melaksanakan piket kelas. Kira-kira melaksanakan piket kelas, apa nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Bertanggung, karena dia sudah ditunjuk, berarti dia melaksanakan piket kelas bertanggung. Berarti nilai kebajikan yang ada di dalam kalimat tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan jelas, pilihlah kalimat-kalimat yang ada nilai kebajikannya. Contoh lagi ya Pak, membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya? Kebersihan bisa kita ambil begitu Bapak Ibu. Dibuatkan dalam bentuk positif. Maksudnya apa? Contoh, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Jadi kita tidak menggunakan kata tidak waktu membuat keyakinan jelas. Carikan kalimat-kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat. Kira-kira positif atau negatif? Negatif. Jadi tidak pakai kata tidak, kita menggunakan kalimat positif. Datang tepat waktu. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan jelas yang kita buat tidak usah sepanjang-panjang 20-30 sahabat Ibu. Cukup 5-7 saja. Supaya apa? Mudah diingat. Kalimatnya jangan sampai panjang-panjang ya Bapak Ibu. Cukup yang penting-penting poinnya saja. Lanjut, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini juga harus dipahami juga bagaimana kondisi kelas kita, bagaimana kondisi sekolah kita untuk membuat keyakinan jelas. Mungkin di sekolah orang mungkin punya tablet, kita buat pula dilarang membawa tablet ke kelas, sedangkan anak kita aja tidak punya handphone dan usah seperti itu. Sesuaikan saja dengan kelas dan lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi harus dilibatkan seperti tadi. Semua kesepakatan yang kita buat, libatkanlah murid-murid kita. Jadi semuanya itu terlibat. Jadi mereka tahu apa keyakinan kelasnya, apa konsekuensinya. Jadi mereka akan berpikir kalau saya melanggar norma ini, tentu konsekuensinya ini. Begitu Bapak Ibu. Dan ini salah satu contoh kegiatan saya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama kali tentu saya memperkenalkan dulu, kemudian berdiskusi dengan murid-murid mengenai keyakinan kelas apa-apa saja yang bisa kita terapkan. Kemudian setelah saya berdiskusi, kemudian saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Di sini peraturan-peraturan yang sudah anak-anak dibuat oleh anak-anak nanti kita rumuskan lagi menjadi suatu keyakinan. Kemudian keyakinan ini tersebut apakah ada nilai kebajikan di dalamnya, baru kita ambil. Kalau tidak nanti kita revisi lagi. Jadi apakah kalimatnya positif atau negatif? Kalau negatif tidak kita pakai. Kalau positif kita ambil. Lanjut menempelkan keyakinan di kelas, di depan kelas ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang kemarin. Lanjut lagi, ini dia hasilnya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Menjaga kebersihan, berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Datang tepat waktu, disiplin. Melaksanakan piket kelas, tanggung jawab. Berpakaian lengkap bersih dan rapi, disiplin. Saling menghormati, pasti menghormati juga. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu di sini semuanya juga nanti dapat melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Lanjut. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah kita sebagai seorang guru menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Ada 3 tahap yang harus dilewati. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita tidak boleh, maksudnya di sini kita harus memperhatikan, menekankan kepada murid kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita tidak memberikan istilahnya memojokkan anak, tetapi kita memberikan tawaran.
Jadi anak tidak merasa takut untuk bercerita, anak tidak takut untuk mengutarakan apa yang dia lakukan. Di sini kita mengatakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi dengan mendengar kita, oh kamu tidak salah, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi anak tidak takut, ibu saja pernah salah, masa saya salah kalau kamu mengaku begitu. Lanjut lagi kepada validasi tindakan yang salah. Di sini juga kita bertanya, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Atau apakah ada cara efektif yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti kita juga menggali di bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian pada menanyakan keyakinan di sini Bapak Ibu kita kaitkan lagi apa kesalahan yang mereka perbuat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi apa kesalahan mereka? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya melanggar, misalnya datang tidak tepat waktu, berarti disiplin, ya kan? Berarti kira-kira kamu kedepannya mau memperbaiki tidak? Mau. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya tidak datang, saya tidak akan terlambat lagi Bu datang ke sekolah Bu. Kapan kamu mulai? Nah itu adalah salah satu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada murid kita pada saat di tahap menanyakan keyakinan. Dan lanjut ke ini kira-kira Bapak Ibu kalimat-kalimat yang bisa atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita utarakan pada saat di tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi tidak salah. Berbuat salah itu tidak salah ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu pasti kita tekankan di tahap ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, begitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Kira-kira ini kalimat pada saat kita melakukan penyelesaian masalah di tahap menstabilkan identitas. Lanjut yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini ada pertanyaan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Itu kira-kira Bapak Ibu. Lanjut. Kalau untuk keyakinan kelas bisa juga kita apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan berikutnya di sini saya mencobakan melakukan penyelesaian masalah segitiga itu. Jadi kenapa jadi diambil ini? Iya. Jadi ya. Apa yang dilakukan pada saat itu? Maka itu tidak salah kok. Itu masih ada. Itu juga tersebut orang dan melakukan. Kalau boleh tahu, sebetulnya menyatakan maka boleh melakukan ini. Dan baiklah Bapak Ibu,
Demikian diseminasi tentang pemahaman, penerapan, pengamalan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Dan Bapak Ibu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kami menyusul masa tidak ada lagi sama saya. Boleh permisi kok. Tadi lu benar, kita baca panjang lagi. Baiklah, sangat luar biasa sekali pemaparan. Baiklah, sangat luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Azani. Calon guru penggerak kita dari SD Negeri 09 Masang yang telah membuka wawasan kita mengenai budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, tentunya ada yang belum puas atau masih janggal di pikiran Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai moderator mempersilahkan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Oke, kepada Ibu Novita, kita silakan. Berdiri, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang penjelasan dari Ibu Azani sebagai calon guru penggerak tadi mengenai budaya positif, ada timbul pertanyaan karena ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang jadi pertanyaan kami untuk Ibu Azani, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Aina. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Azani. Baiklah Ibu Novita, atas pertanyaannya, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau untuk hukuman itu adalah tindakan yang dilakukan oleh guru atau sekolah yang biasanya untuk mengatasi perilaku siswa yang negatif yang telah melanggar norma atau aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Hukuman ini biasanya ditentukan atau dibuat oleh salah satu, contohnya seorang guru tanpa melibatkan muridnya. Jadi kesannya tiba-tiba. Kemudian hasilnya juga akan membuat ketidaknyamanan bagi murid-murid tersebut. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah tindakan seorang guru atau sekolah yang dilakukan untuk menertibkan juga perilaku murid yang tidak sesuai dengan aturan atau norma, tetapi terlebih dahulu melakukan kesepakatan yang melibatkan murid, Ibu. Contohnya misalnya murid dilibatkan, misalnya apa kesepakatannya, kemudian apa konsekuensinya. Jadi murid merasa tidak terkejut atau tidak merasa terhakimi sendiri. Jadi dengan adanya konsekuensi tersebut, penyelesaiannya juga bagus, kemudian pengambilnya juga ada jangka pendek. Kemudian restitusi juga tidak bahas tadi, yaitu cara seorang guru menciptakan kondisi bagaimana seorang murid itu dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga murid itu dapat menyelesaikan permasalahannya, kemudian mencari solusi dari permasalahannya, kemudian juga murid tersebut dapat diterima di kelompoknya dan menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Tidak ada misalnya kalau si A bersalah, dengan adanya restitusi dia tidak diasingkan di kelompoknya. Contoh misalnya dia bersalah, kita langsung sisihkan dia ke tempat lain, tidak. Begitu Bu Novita. Kira-kira Berdasarkan video terakhir penonton tadi, Bu, apakah itu bentuk konsekuensi atau restitusi?
video Contoh yang ya, kalau video yang terakhir tadi adalah salah satu contoh kita menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapannya: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu ada restitusi. Bahkan itu yang dianjurkan buat kita sebagai seorang pendidik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak didik kita di sekolah. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan? Terima kasih atas jawabannya Ibu Azani. Untuk Ibu dan Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Berbulan sholat Jumat Ya. dan makan bakso. Jadi Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Novita tadi, maka berakhir pula acara penyebaran pemahaman tentang budaya positif oleh Ibu Azani pada siang hari ini. Nah, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.